kaum muslimin jamaah sholat Jumat Masjid Raya Anur Provinsi Riau. Selanjutnya kami informasikan laporan penerimaan dan pengeluaran Masjid Raya Anur Provinsi Riau. Ini tentang masjid penerimaan pada Jumat yang lalu sebesar Rp6.258.000, pengeluaran Rp93.329.600. Sisa hari ini Rp8.062.900. Jenis infak yatim penerimaan pada Jumat yang lalu sebesar Rp2.733.700, pengeluaran nol sisa hari ini Rp71.484.200. Jenis infak apa penerimaan pada Jumat yang lalu sebesar Rp982.500, pengeluaran Rp20.700.000, sisa hari ini Rp42.559.500. Mengetahui keluarga Badan Pengelolaan Masjid Provinsi Riau, Dr. Haji Sulikho Syakmal, Bendahara Haji yang Susila SMSI AK. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada kaum muslimin yang telah menginfakkan di Masjid Raya Anur Provinsi Riau. Semoga yang kaum muslimin infakkan dananya dicatat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kami informasikan setelah kita melaksanakan salat Fardu Jumat, ada satu saudara kita yang akan masuk Islam. Maka dari itu kami mengimbau kepada saudara kami, ini waktu mari kita ikuti dan saksikan bersama satu orang saudara kita yang akan masuk Islam. Kemudian informasi selanjutnya, insya Allah pada hari Ahad akan kita laksanakan daurah sama Ramadan. Insya Allah akan disampaikan oleh juga Dr. Haji Lukmanul Hakim Al-Azhari LCMA. Beliau dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Insya Allah akan kita laksanakan pada hari Ahad yang setelah kita melaksanakan sholat fardu zuhur sampai jam 18.00 atau menjelang sholat maghrib. Kemudian informasi selanjutnya di kita juga masih hari ini menjadi hari terakhir untuk kisah-kisah Nabi dan Rasul menggunakan virtual, yaitu kita laksanakan di lantai dasar insya Allah sampai jam 10 malam. Silakan bagi bapak-bapak kami kaum muslimin yang ingin melihat secara langsung bagaimana 3D, yaitu kisah-kisah Nabi secara virtual, bisa langsung menuju ke lantai dasar. Kemudian kami informasikan sejak pada sholat zuhur juga ada tadarus dan dipandu oleh imam kita. Kemudian bagi saudara kami yang sudah berada di lantai 2, mari kita isi sholat pertama, kedua, dan ketiga seterusnya guna kesempurnaan nantinya dalam melaksanakan sholat fardu Jumat. Silakan Pak. Kemudian bagi saudara kami yang bawa komunikasi, gadget, mohon kiranya untuk bisa dinonaktifkan ataupun disyaratkan karena akan sholat Jumat kita ini disiapkan langsung melalui Radio Republik Indonesia Kota Pekanbaru dan juga website Masjid Raya Anur Provinsi Riau. Terakhir kami mengingatkan kembali oleh hadis Nabi yang berbunyi, "Idza qulta li sahibika yaumul jum'ati hasid wal imamu yasbuhu faqad." Yang maksudnya, barang siapa berkata-kata ataupun berbisik-bisik manakala khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka sia-sialah Jumat baginya. Maka dari itu mari kita duduk diam iktikaf mendengarkan serta mentaatinya. Semoga kita mendapatkan ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
jamaah yang dirahmati Allah, kasih sayang Allah itu besar terhadap kita. Perhatian Allah itu besar terhadap kita. Saking besarnya kita diminta Allah untuk senantiasa datang menghadapnya, mengadukan masalah kita kepada Allah. Jumlah yang wajib 5 kali sehari semalam, yang tidak wajib silakan ditambah sendiri. Itulah dia sholat. Apapun permasalahan kita, begitu dikatakan Allahu Akbar, maka yang lain menjadi kecil dan ciut. Tanda Allah membentengi kita, membackup kita, mensupport kita, menjaga kita dari yang paling kita takuti dari kehidupan dunia ini. Sayangnya Allah lagi, Allah turunkan bulan yang mulia ini kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah, saya akan bacakan satu hadis, 2 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata begini: "Idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghulqat abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin." Kalau Ramadan datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibukalah pintu-pintu rahmat. Rasul tidak katakan futihat babur rahmah, tidak. Tapi futihat abwabur rahmah. Allah bukakan pintu-pintu rahmat. Ditambahkan lagi wa ghulqat abwabul jahannam. Dikunci pintu-pintu jahannam, bukan satu pintu, pintu-pintu jahannam. Kemudian ditambahkan wasulsilatis syayatin, setan pun dirantai. Masalahnya, mengapa pernah terjadi dalam kehidupan kita dalam berRamadan ini, kita malah tidak tertarik dengan pintu-pintu rahmat yang dibukakan Allah. Gak tertarik. Seakan gengsi masuk pintu rahmat Allah. Alih-alih dia mendatangi pintu-pintu rahmat, dia buka itu pintu-pintu neraka dan dia bersandar dengan para setan. Nauzubillahi. Ini jamaah yang dirahmati Allah, akan terasa dalam diri kita kalau kita introspeksi hari-hari. Kita lihat ke dalam, kita lihat ke dalam, kita lihat ke dalam. Yang paling terasa itu adalah bagaimana cara kita menyikapi kehadiran Ramadan setiap kali kita meniatkan untuk berpuasa Ramadan. Adakah gairah itu tinggi seperti saat pertama kalinya? Atau jangan-jangan ya lantaran yang penting puasa. Kita lihat apa yang sudah kita sediakan. Karena jamaah yang dirahmati Allah, dari apa yang disabdakan oleh Allah, dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bahwasanya seluruh amalan Adam itu yang baik-baik itu akan diganjar 10 sampai 700 kali lipat. Lalu didatangkan firman Allah, hadithul qudsi yang berkata illa shaum, kecuali puasa. Allah nyatakan fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Para alim ulama berkata, ini menunjukkan suatu distingsi, suatu perbedaan yang tajam antara Ramadan dengan yang lain-lain, antara puasa dengan yang lain-lain. Mengapa seperti itu? Untuk ibadah sholat, Allah nyatakan aku pecah dua antara aku dan hamba. Semua yang berbentuk puji-pujian di dalam sholat itu. Tapi kemudian kita juga tahu dalam sholat ada doa, itu untuk kita. Tapi puasa, kata Allah, fa innahu li, puasa itu untukku. Artinya yang kita lakukan ini persembahan kita untuk Allah. Maka siapapun di antara kita yang mendapati Ramadan, berikan perhatian yang tinggi pada Al-Quran,
Read the Quran, read the Quran, read the Quran. Jangan anggap ringan. Jangan anggap sepele. Meskipun hanya 2-3 patah ayat sekali ayat, tapi sediakan terus waktu secara konsisten untuk membaca Al-Quran. Perbanyak istighfar. Istighfar itu Bapak-bapak yang saya muliakan sangat penting bagi kita. Kenapa? Kita memerlukan ampunan Allah untuk dosa-dosa sebelum Ramadan. Kita memerlukan ampunan Allah untuk dosa-dosa sebelum Ramadan. Dan kita berlindung kepada Allah kalau ternyata di bulan yang mulia ini kita pun masih melakukan dosa. Dan untuk itu kita minta ampun yang sejadi-jadinya kepada Allah. Maka dari itu mengingatkan kembali apa yang sudah kita sampaikan di atas. Allah firmankan, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikan setiap bekal yang telah engkau kumpulkan. Perhatikan, inspeksi, lihat, cek, periksa bekal yang sudah engkau kumpulkan untuk esok. Esok di sini artinya adalah yang setelah sekarang. Bisa jadi itu hari Sabtu, bisa jadi itu hari Ahad, bisa jadi untuk kehidupan setelah kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kita untuk melakukan kebaikan. Karena pada hakikatnya antara kita sesama kita di sini adalah kompetitor antara satu sama lain. Kita ini saingan satu sama lain, bapak-bapak yang saya muliakan. Kita ini saingan satu sama lain. Saingan untuk mendapatkan perhatian Allah. Kita bersaing untuk mendapatkan ampunan Allah. Kita bersaing untuk mendapatkan rahmat Allah. Kita bersaing untuk siapa yang lebih dulu mendapatkan pembebasan dari api neraka. Kita bersaing. Oleh karena itu, persiapkan diri dengan baik dan selalulah mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga fastabiqul khairat yang kita lakukan betul-betul menjadi kebaikan yang berguna bagi dunia dan akhirat kita. Dzalikum ya ulil absar la'allakum tubsirun.